Yo sobat-sobat Wamin, apa kabarnya semua para pencinta Liga Campuran single bed dari Sabang sampai Merauke wah. Semoga semuanya sehat walafiat ya wah. Amin. Oke, sebelumnya Wamin ucapkan selamat datang ya baru nonton video Wamin ini. Berjumpa lagi bersama Wamin yang prediksi yang mantul. Nah, nggak usah bacot lagi wah, langsung aja Wamin kasih prediksi Wamin untuk malam ini sebagai referensi untuk sobat-sobat pencinta Liga Campuran ataupun single bed. Tapi sebelum masuk pembahasan video ini, jangan lupa dukung channel Wamin agar Wamin bisa terus berbagi prediksi-prediksi yang mantul dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke Wak, ada 5 pertandingan yang Wamin prediksikan untuk malam ini Wak, dini hari di tanggal 20. Nah, Inter Milan melawan Fiorentina, Bayern Munchen melawan Union Berlin, Cagliari melawan AC Milan, Rayo Vallecano melawan Atletico Madrid, Nantes melawan Lille. Nah, langsung saja Wak ke Inter Milan melawan Fiorentina. Di klasemennya Inter Milan ini peringkat ketiga dengan poin 59, sedangkan Fiorentina ini peringkat ke-8 dengan poin 46. Nah, di sini masalah poin beda jauh. Dilihat dari hat-trick dua tim. Nah, di sini yang diunggulkan tuh jelas Inter Milan dengan 4 kali kemenangan beruntun di pertemuan kedua tim. Nah, ini pun pernah berakhir imbang Tapi di pertemuan terakhir di kandangnya Fiorentina. Nah, Fiorentina ini kena bantai dengan skor 2-0. Nah, ini pun juga di kandangnya Fiorentina, nah bantai itu dengan skor 3-1. Nah, di sini selisih 2. Sekarang ini dimainan di kandangnya Inter Milan. Untuk 6 terakhir Inter Milan, 2 menang 3 draw 1 kalah, sedangkan untuk 6 terakhir Fiorentina 3 menang 1 draw 2 kalah. Nah, di sini performanya Inter Milan ya dibilang bagus sih karena dia udah lepas dari Liga Championnya, itu pun kalah. Tapi di sini di pertandingan terakhir melawan Torino dia berakhir imbang karena bermain di tandang ya kan. Nah, kita lihat juga sumber kita yang satu lagi. Nah, ini di sini bermain full squad tapi di sini dia di Inter Milan masih satu yang tidak dipastikan bermain, cuma satu juga yang masih dipertanyakan. Sedang Fiorentina nih full squad Untuk performanya Inter Milan main di home ya 2 menang 3 kalah dalam 10 terakhirnya. Nih, yaitu kemarin tuh melawan AC Milan kalah, melawan Sassuolo di sini dia kalah. Nah, tapi di sini dia gebante di Salernitana. Nah, sedang performanya Fiorentina main di away-nya 3 menang 1 draw 1 kalah. Nah, dalam 10 terakhirnya nih bisa lihat sendiri sama Sassuolo dia pun juga kalah. Nah, kita lihat juga pasaran handicap yang dikasih Bandot di sini Bandot punya handicap Inter Milan yang por Fiorentina 1/4 1 sama 1,5. Kalau ditanya over-undernya 3 2/3/4 sama 3/4. Nah, karena di pertandingan terakhir itu selisih 2, di sini ada porannya 1,5. Tuh hati-hati yang megang nahan. Di sini Wamin tuh pasang di por di satunya. Wamin di sini pegang di Inter Milan. Wamin yakin Inter Milan tuh pasti menjamu tamu dengan baik. Kalau ditanya over undernya, Wamin di sini pasang di over di 2/3/4. Karena di sini Fiorentina pun bakalan balas gol juga Oke lanjut ke Bayern Munchen melawan Union Berlin. Di klasemennya Bayern Munchen ini peringkat pertama jelas dewa. Nah, sedangkan Union Berlin ini peringkat ke-8 dengan poin 38. Nah, di sini memang udah beda jauh. Dilihat dari hat-trick kedua tim. Nah, di sini jelas yang diunggulkan tuh Bayern Munchen dengan 3 kali kemenangan di pertemuan kedua tim. Nah, di sini juga pernah terjadinya imbang selama 2 kali. Nih, di pertandingan terakhir di kandangnya Union Berlin. Nah, dia kena bantai dengan skor 5-2, tapi di kandangnya Bayern Munchen di sini berakhir imbang. Nah, ini bisa lihat sendiri perbedaannya. Untuk 6 terakhir Bayern Munchen 3 menang 3 draw, sedangkan untuk 6 terakhir Union Berlin 2 menang 1 draw 3 kalah. Nah, di sini Union Berlin ini memang cukup bagus Sedangkan Bayern Munchen ini
sudah kayak dibilang habis staminanya melawan Salzburg, Wak, dengan skor tuh dibantai dengan skor tuh di 7-1. Nah, di sini dia imbang, ngebantai, di sini imbang lagi. Nah, kita lihat juga, Wak, sumber kita yang satu lagi. Nah, di sini, Wak, ada berapa pemain yang tidak dipastikan bermain. Untuk di Bayern Munchen ada 3, sama di Union Berlin nih ada 7 nih. Nah, tapi di sini 1 yang dipertanyakan untuk di Bayern Munchen, Wak. Ini Wak bisa lihat sendiri, ini tahu sendiri ya, Wak. Untuk performa Bayern Munchen main di home ya, 3 menang, 1 draw, 1 kalah dalam 10 terakhirnya. Nih, dia itu kemarin tuh kalah itu cuma sekali di kandangnya melawan Mönchengladbach. Nah, di sini melawan Bayer Leverkusen dia berakhir imbang. Sedang performa Union Berlin main di away-nya, 2 menang, 3 kalah dalam 10 terakhirnya. Nih. Tapi di sini Union Berlin melawan Mönchengladbach dia menang. Nah, kita lihat juga, Wak, pasaran handicap ya, yang dikasih Bandot, Wak. Di sini Bandot menyiapkan handicap Bayern Munchen yang por Union Berlin 2/4, 2 sama 2,5. Nah, ini pornya lumayan besar, Wak, karena itu kemarin di kandangnya dia ngebantai. Kalau ditanya over-undernya 3,5, 3/4 sama 3/4. Nah, di sini karena ada pemain intinya itu striker yang nggak main, Wak Amin di sini pasang ditahan di Union Berlin. Nah, karena di sini skor itu handicapnya itu terlalu besar, Wak, menurut Wak Amin. Wak Amin di sini tahan di 2,5-nya. Kalau ditanya over undernya, Wak Amin di sini pasang di under di 3/4. Oke, Wak. Lanjut, Wak, ke Cagliari melawan AC Milan. Di klasemennya AC Milan ini peringkat pertama dengan poin itu 63. Nah, kemarin tuh Inter Milan ya kan, bergantian orang ini, Wak. Sedangkan Cagliari ini nih peringkat ke-17 dengan poin itu 25. Nah, dia udah keluar dari zona merah. Untuk dilihat dari head to head tim, nah, di sini yang diunggulkan itu jelas AC Milan, Wak, dengan 4 kali kemenangan. Nah, di pertemuan terakhir di kandangnya AC Milan di sini berakhir imbang, tapi di sini dia ngebantai lagi, Dewa. Untuk 6 terakhir Cagliari 2 menang, 2 draw, 2 kalah. Sedangkan untuk 6 terakhir AC Milan 3 menang, 3 imbang. Nah, di sini AC Milan tuh belum ngebantai, Dewa. Karena nih, Wak bisa lihat sendiri skor-skornya melawan Salernitana pun dia imbang, ya kan? Nah, kita lihat juga, Wak, sumber kita yang satu lagi. Nah, di sini, Wak, ada beberapa pemain yang tidak dipastikan bermain. Untuk di Cagliari ada 4 sama 1 nih untuk di AC Milan. Dan ada 2 yang masih dipertanyakan untuk di AC Milan. Untuk performanya Cagliari main di home ya, 1 menang, 2 draw, 2 kalah. Nah, dalam 10 terakhirnya nih, itu sebagai tim tuan rumah main bagus juga, Wak, pertahanannya. Tapi di sini melawan Lazio di pertandingan terakhir nih dia kena bantai. Untuk performanya AC Milan di main di away-nya 4 menang, 1 imbang. Nah, dalam 10 terakhirnya nih, itu kemarin tuh kalah tuh melawan Fiorentina, Wak. Nah, ini pun berbalas-balasan gol. Di pertandingan terakhir nih melawan Napoli, Wak bisa lihat sendiri. Nah, kita lihat juga, Wak, pasaran handicap yang dikasih Bandot, Wak. Di sini Bandot menyiapkan handicap AC Milan yang por Cagliari 1, 3/4 sama setengah. Kalau ditanya over undernya 2,5, 2/3 sama 2/4. Nah, di sini padahal AC Milan tuh posisi atas, dan di pertemuan terakhir dia ngebantai, ya kan? Tapi di sini ada porannya setengah. Itu hati-hati, Wak. Wak Amin di sini memang pasang di AC Milan. Nah, Wak Amin nggak mau kena jebakan sama si Bandot. Kalau ditanya over undernya, Wak Amin di sini pasang di over di 2/4. Wak Amin yakin di sini AC Milan nih bisa menang walaupun beda tipis. Oke, Wak. Lanjut, Wak, ke Rayo Vallecano melawan Atletico Madrid. Di klasemennya Atletico Madrid ini peringkat keempat dengan poin itu 51. Nah, di atas ini berdampingan dia bersama Barcelona. Sedangkan Rayo Vallecano ini peringkat ke-13 dengan poin 32. Untuk head to head kedua tim, nah di sini jelas ya nih itu Atletico Madrid, Wak, dengan 5 kali kemenangan beruntun di pertemuan kedua tim. Nah, di pertemuan terakhir Atletico Madrid ini bisa menyetak itu dengan 2-0, Wak, di kandangnya sendiri. Nah, sekarang ini di kandangnya Rayo Vallecano.
Untuk 6 terakhir Rayo Vallecano 2 menang 4 kalah. Sedangkan untuk 6 terakhir Atletico Madrid 5 menang 1 imbang. Nah, ini kemarin nih lagi bagus-bagusnya Wak si Atletico Madrid. Dan di pertandingan terakhir melawan MU dia menang Wak, masuk ke Liga Champions, ya kan. Sedangkan Rayo Vallecano ini nih habis lihat sendiri nih berapa lagi menurun. Melawan Sevilla ya bisa imbang, tapi di sini melawan Cadiz dia kalah. Nah, kita lihat juga Wak sumber kita yang satu lagi. Nah, di sini Wak ada beberapa pemain yang tidak dipastikan bermain. Untuk di Rayo Vallecano ada 3, sama dia ATM di sini ada 6. Dan 1 yang masih dipertanyakan untuk di Vallecano. Untuk performanya Rayo Vallecano main di home ya 1 menang 1 draw 3 kalah. Dan dalam 10 terakhirnya nih, lihat itu sebagai tim tuan rumah memang cukup bagus Wak. Nih sebelumnya, tapi ini terakhir nih dia lagi menurun. Nah, sedang performanya Atletico Madrid main di away-nya 3 menang 2 kalah dalam 10 terakhirnya. Nih lagi naik-naiknya Wak. Kena bantai melawan Barcelona, ya kan. Di sini lagi naik-naiknya. Nah, kita lihat juga Wak pasaran handicap yang dikasih bandot Wak. Di sini bandotnya kan handicap Atletico Madrid yang por Rayo Vallecano setengah, seperempat, sama 3/4. Kalau ditanya over undernya 2/4, 2 sama 2,5. Nah, di sini paling jelas klasemennya itu beda jauh, ya kan. Terus masalah purannya, nah, Wak bisa lihat sendiri di sini ada purannya 1/4. Besok Wak yakin di sini purannya itu turun di lek-lekan. Kalau ditanya over undernya, Wak di sini lebih berpilih itu di under di 2,5. Kalau main handicapnya Wak di sini pasang ditahan di Rayo Vallecano di 3/4. Oke Wak, lanjut Wak ke peran terakhir Nantes melawan Lille. Di klasemennya Lille ini peringkat ke-6 dengan poin 43, sedangkan Nantes ini peringkat ke-7 dengan poin 42. Nah, di sini nih berdampingan Wak. Untuk head to head kedua tim, nah di sini jelas yang diunggulkan tuh Lille Wak dengan 4 kali kemenangan beruntun di pertemuan kedua tim. Nah, di pertemuan terakhir di kandangnya Lille berakhir imbang. Nah, sekarang ini di kandangnya Nantes. Untuk 6 terakhir Nantes 4 menang 1 draw 1 kalah. Sedangkan untuk 6 terakhir Lille 2 menang 2 draw 2 kalah. Nah, di sini Lille nih kalau di kandangnya memang cukup bagus Wak, apalagi si Nantes. Nah, kita lihat juga Wak sumber kita yang satu lagi. Nah, di sini Wak ada beberapa pemain yang tidak dipastikan bermain. Untuk di Nantes nih ada banyak Wak, sama di Lille cuma 2. Untuk performanya Nantes main di home ya 5 menang beruntun. Nah, dalam 10 terakhirnya nih Nantes ini memang cukup bagus Wak sebagai tim tuan rumah. Sedangkan untuk Lille main di away-nya 2 menang 1 draw 2 kalah. Nah, dalam 10 terakhirnya nih, ini pun Lille ini memang menurun Wak, apalagi dia main sebagai tamu ya kan. Nah, kita lihat juga Wak pasaran handicap yang dikasih bandot Wak. Di sini bandotnya kan handicap Lille yang por Nantes lek-lekan sama 1/4, dan sama di sini Nantes yang berbalik Wak 1/4. Kalau ditanya over undernya 2 1/4 sama 1/3. Nah, di sini Wak itu pasang di tuan rumah jelas karena dia yang diunggulkan. Untuk head to head kedua tim yang diunggulkan itu Lille, tapi untuk di pasaran bandot yang diunggulkan itu Nantes Wak. Kalau ditanya over undernya Wak di sini pasang di over 2 Wak. Oke Wak. Nah Wak, itu dia tim terakhir Wak prediksikan. Jadi kalau sobat-sobat Wak satu dengan Wak ya kalian boleh ambil ikut Wak. Kalian pilih-pilih lah yang satu dengan Wak. Kalau enggak ya kalian laga pun nggak masalah. Yang penting di sini Wak main harus yakin, jangan ragu-ragu Wak. Dan jangan lupa Wak, itu sebagai referensi untuk sobat-sobat pencinta Liga Campuran ataupun single bet, dan utamakan prediksi sendiri. Oke Wak, Amin undur diri dulu. Maaf kalau Amin ada salah kata. Kalau mau tahu info-info yang lainnya Wak, datang aja ke warung Wak Amin. Kita prediksikan bareng-bareng. Dan terima kasih selalu support channel Wak Amin. Salam, yang penting yakin.